Growing a Podcast. Buat diri lo makin berharga. Halo guys, balik lagi sama aku Gibi Candini tentunya di Growing a Podcast. Nah, kali ini aku bakal bawain topik yang mungkin sering sekali dialami sama teman-teman ini, yaitu tentang insecure. Nah, sekarang aku lagi sama Pia. Halo, aku Pia. Jadi dia itu mahasiswa psikologi guys, di salah satu universitas di Surakarta. Tanpa basa-basi langsung aja yuk Pi, yuk. Yuk, mau ngobrol apa nih kita? Hmm, Tentang insecure tadi kan ya? insecure benar. Sebenarnya kalau menurut kamu sendiri nih Pi, apa sih pengertian insecure itu? Kali aja di psikolog dulu pernah dibahas Ya. lah ya, gimana Ya gitu. pastinya dibahas sih, soalnya emang insecure itu topik yang lagi nge-booming banget di 2020 ini kan. Apalagi anak-anak tuh itu banyak banget yang kayak, aku insecure banget sih sama kamu tuh Cantik, cantik, a good Tinggi, looking, body goals. putih, pasti enak banget dapet cowok langsung lirik dikit sikat. Sikat. Gitu. Tapi sebenarnya pengertian insecure yang aku pelajari selama ini lebih kayak ke suatu keadaan yang mana kita tuh lebih kayak kurang percaya diri. Jadi kurang percaya dirinya itu kayak udah berlebihan, dan bahkan bisa juga kalau misalnya kita udah terlalu kayak mengurung nih, ibaratnya kayaknya nggak bisa deh kayak dia tuh udah terlalu wow, udah nggak setingkat sama kita gitu kan. Udah beda kasta lah ya juga sih, pokoknya udah beda banget gitu kan, sampai kita tuh kayak mengurung dia dan bener-bener kayak nggak deh, kayaknya orang itu orang baik deh apa, sampai kita tuh hal-hal yang negatif itu ada di otak kita, Pikiran kita cuma negatif, overthinking gitu. yang terlalu berlebihan gitu, nggak baik itu sebenarnya. Tapi emang sebenarnya kalau dari pengalaman Pia sendiri nih, pernah nggak sih ngerasa insecure gitu? Kalau- Tentang apa tuh? Aduh. Dalam ya pembahasannya ya, oh my god. Setiap orang pastinya tuh ada, ya semuanya mesti deh, menurut aku ya pasti banget dia itu mengalami insecure. Soalnya gimana ya, hidup itu nggak mungkin kan kita tuh flat aja kayak Ada standar naik, kita turun. bahagia terus kan nggak mungkin, kita kayak down terus juga nggak mungkin, pasti juga ada kalanya kita bahagia, entah itu sama siapa gitu kan. Iya. Lalu kalau menurut aku pribadi insecure, aku pernah di suatu keadaan gitu ya, mungkin dulu itu lebih insecure-nya waktu dulu. Sekarang udah kita harus positif lah, Positive harus bangga vibes. sama diri sendiri, Bener kita tuh banget. kuat gitu kan. Kalau dulu waktu zamannya aku masih SMP itu kan, aku tuh kan hitam dulu tuh. Kok tiba-tiba sekarang bisa putih gini sih? Ayo pakai apa nih? Dipertanyakan nih. Ini bukan endorse, aku belum endorse sama ya apa. Pokoknya kan dulu itu aku tuh hitam, bener-bener hitam, dekil, dan tahu sendiri lah kalau misalnya zaman dulu, zaman SD, kita itu main layangan jam Di 12 sawah. siang, lari-lari, muter-muter. Kalau misalnya nggak Berjemur. kalau misalnya belum dipanggil pulang, nggak pulang. Kadang dipanggil pun masih nggak mau pulang. Saking nyaman banget gitu loh, sampai kayak nggak mau pulang gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan aku menjadi hitam eksotis gitu. Eksotis apaan orang dekil? So eksotis banget, ada bun. Udah nggak boleh gitu itu namanya. Body shaming. Eh, Nggak boleh. Jadi aku kayak suka hitam banget. Nah, waktu SMP itu kan udah biasa lah, anak remaja, anak percintaan, cinta monyet gitu kan. Ini ada orang yang aku sama itu, dia cantik banget, putih biasa. Orang tahu sendiri kan kalau misalnya di Indonesia standar kecantikan Iya, di ada Indonesia standarnya. adalah putih. Tinggi. Kapslok ini, putih. Nah, pokoknya di Indonesia mesti kesan gara-gara standar kecantikan si putih itu. Nah, aku kayak terbelakang gitu ya. Dengan teman-teman aku tuh putih gini kan. Ya ampun, kayaknya nggak ada yang suka sama aku deh gara-gara aku tuh hitam, dekil. Nggak ada imut-imutnya kan gitu kan, kayak
kayak nggak kerawat gitu kan, ibarat tuh kalau misalnya cewek, apalagi cewek nih, aku paling bete gini loh cewek ya, kalau cewek cantik dikatain gitu dia tuh terlalu mengumbar kecantikannya dan kayak gimana ya, ngepromosikan dia kalau misalnya dia itu banyak yang suka, dan kayak bahkan sampai dicap kalau misalnya ada orang lain yang suka, apa misal nih kamu punya cowok, nah cowok itu suka sama aku gara-gara aku tuh cantik, kayak pelakor gitu Iya, loh. padahal Dia sebenarnya nggak kayak gitu. padahal dia nggak salah apa-apa. Nah yang kedua, kalau misalnya kita nggak merawat diri dan nggak menjadi seseorang yang mungkin dikategorikan cantik itu, kita dikatain Nggak bisa cewek. merawat diri. Nah, Iya benar. cewek kok nggak bisa merawat diri, Serba cewek kok salah. nggak bisa ini itu, cewek tuh harusnya bisa merawat diri, harus ini sudah salah kan, repot sekali. Salah. Udah kayak lagunya Raisa. Cowok-cowok apa emang. sih ya kebanyakan Susah tau jadi cewek emang. kayak kita kebanyakan sampah di Iya. dunia. Terus habis itu gara-gara itu semua, terus akhirnya nggak boleh kan kita kalau misalnya terlalu down, terus kayak aku hitam dekil, terus aku mengurung, nggak boleh. Nah, kita harus berubah. Ya udahlah, mulai sejak itu, sejak aku menemukan cinta monyet. biasanya emang gitu sih, kalau misalnya kita itu punya cinta monyet, mau nggak mau pasti kita itu kayak ada perubahan pada diri kita, kayak merasa kita Ada tuh yang harus harus berubah. nah, Gimana caranya biar kita bisa ngedapetin dia? Kita harus cantik, kita harus putih. bener banget, kita harus itu. Terus ya gara-gara itu memotivasi diriku untuk lebih kayak sering-sering pakai hand body lah, sering-sering pakai masker dan lain sebagainya. Akhirnya aku menjadi yang sekarang, dan harus bangga sama diri sendiri yang sekarang, karena pernah melewati masa-masa kita tuh dekil, alay, kumut-kumut gak jelas ya, harus bangga. Walaupun emang kalau misalnya diinget-inget cinta monyet tuh kayak pengen ngakak gitu. Iya, kamu tuh banget. Kayak Baru sehari ketemu, kita pacaran yuk. besoknya itu sih aku gak suka sama kamu, Ya, kita nggak cocok ternyata. Ya kalau emang gak cocok kenapa kita dulu pacaran? Aku Iya, gak suka sama kamu gara-gara kemarin kamu nyontekin PR-nya sama dia. Kan konyol banget anjir. emang percintaan anak SD banget. Percintaan anak sekolah. Ya lebih kayak itu sih insecure aku waktu dulu kecil. Terus Kalau kamu sendiri Gap, gimana? Pasti kan aku pernah insecure pasti. Dan kamu pun aduh malu. kamu pun pasti juga pernah kan insecure. Jadi insecure-nya seorang Gaby Candini itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau iya sih bener kata kamu, emang setiap orang tuh pernah insecure. Nggak ada orang yang bener-bener ngerasa perfect, dirinya perfect dan gak insecure tuh kayaknya emang nggak ada. Aku bener-bener pernah insecure. Kita kan teman dari SMA ya, Pi ya. Iya. Tahu lah ya, sekelas kita, seangkatan kita tuh tinggi. Dan aku tuh pendek banget, ya ampun, tinggi aku nggak sampai 150. Dan teman-teman aku tuh, wah mereka grow up, mereka tinggi. Waktu foto mereka tinggi. Dan Kanan aku kiri cuma- tinggi kamu. Iya, aku cuma gini doang, kadang aja aku sampai jijit gitu kalau foto. Nah terus sering juga cowok-cowok gitu bilang, ya kamu pendek banget sih Pi, pendek banget sih Gap gitu. Sering juga ngomentari fisik kayak kamu terlalu kurus gitu. Kadang kata-kata kayak gitu bikin kita insecure, bikin kita minder. Ih cewek tuh nggak ada istilahnya kayak montok-montoknya gitu. Vulgar banget di Iya, bener banget. Bahkan kayak gimana ya? triplek, buku, tipis, kertas. Mereka tuh ngomong tuh kayak enteng. Nanti kalau misalnya kita kayak baper nih, kayak ngomong oh gitu sih, doang nanti baper. katain alah kayak gitu doang baperan. Ya ampun. Iya memori penuh dong. Hai guys, Halo. maaf tadi tiba-tiba memori kebanyakan dong. Biasa. Tapi kan nggak baru kayaknya. Ya lanjut. Oke guys, balik lagi tadi. Ya itu Pi, banyak yang ngejek-ngejekin aku, terus aku merasa aku juga sempat insecure juga, minder kenapa sih aku nggak tinggi, padahal ya ayah aku tinggi, ibu aku tinggi, terus aku anaknya siapa? Kenapa aku Bentar, bisa bentar. pendek? Kayaknya kamu anak tetanggamu deh. Jangan-jangan pada sumber aku banget gitu ya tiba-tiba. Besok cek di golongan darah yuk. Cek DNA.
Iya, betul. Habis itu setelah mengetahui itu semua, Terus kayak gimana rasanya? terus ya aku nggak mau terlalu mikir pusing juga sih, ya udah toh juga emang udah segini, aku juga udah pernah nyoba pakai minum TNC, obat peninggi badan gitu-gitu juga nggak terlalu tinggi, tetap segini-segini aja Karena kayak kamu emang udah berusaha hormon, gitu iya kan sih, ya, udah udah berusaha. Terus ya udahlah, ya udah kalau emang segini ya udah terima aja apa adanya, orang emang ini pemberian dari Tuhan kan ya, ya udah syukur aja. Lagi juga kalau kita mikir positifnya, sekarang tuh cowok tuh nggak bener-bener mandang kayak gitu nggak sih? Posting aja nih ya. Apakah itu? Apakah itu? Ya Allah, nggak, maksudnya nggak terlalu nyari yang tinggi-tinggi banget gitu loh, nggak terlalu yang putih-putih banget. Iya. Posting. Jadi postingnya gini, kamu nggak apa-apa, nggak begitu tinggi, cendek. Nggak apa-apa kamu nggak begitu tinggi, kamu pendek, tapi postingnya itu gini, kamu pendek berarti kalau cowok memiliki kamu gitu kan, enak dipeluk. Menggemaskan imut Iya nggak sih? gitu. Nggak, teman. Nggak apa-apa. Kita harus ambil sisi positifnya buat kita nggak ngerasa insecure lagi gitu. Yang nilai plus. Bener banget. Emang di dunia itu nggak ada yang sempurna gitu Nggak ya, ada yang Bi, ya. sempurna, nggak ada yang kayak emang kamu tuh perfect banget kayak tinggi putih ini. Pasti kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, pasti dia ada kelemahannya, entah itu dari mentalnya dia pribadi ataupun lain sebagainya. Sikapnya dia maybe Iya, namanya juga manusia, kita tuh juga pasti pernah merasakan sedih, bahagia, dan merasakan kecewa dan lain sebagainya, manusiawi gitu. Semuanya karena keadaan aja gitu. Dan pinter-pinternya kita mengolah itu semua agar kita menjadi orang yang lebih bersyukur, Iya, dan betul. orang yang lebih kayak alhamdulillah aja kita udah memiliki badan yang kayak gini, pribadi yang kayak gini, syukurin aja gitu. Karena nggak semuanya yang kita miliki itu kayak gimana ya, kalau kita lihat negatifnya bukan negatif kita harus melihat yang di luar sana gitu ya. Misal contohnya teman-teman yang ada yang kayak tunanetra ataupun yang lain sebagainya, mungkin ada yang badannya kurang lengkap dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus bersyukur Harusnya kita melihat dari bersyukur. mereka. Bener banget, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak, itu hanya milik Allah. Subhanallah, ukti. Nah, Harusnya nih ya kita tuh lebih insecure sama orang-orang yang gimana sih kok mereka di usia segini udah bisa sukses, udah bisa punya penghasilan sendiri. Kita harusnya lebih insecure sama hal-hal kayak gitu daripada hal tentang body, skin, dan lain-lain. iya bener banget, daripada kita mandang mereka yang kayak fisik lain sebagainya, ini kita insecure sama orang-orang yang kayak udah, maksudnya dia masih milik masih mempunyai umur yang muda gitu kan, umur yang mungkin dikatakan masih 11-an atau berapa belasan, tetapi banyak sekali prestasi yang dia peroleh udahan. Dan pokoknya kita harus lebih insecure sama orang-orang yang udah punya prestasi banyak daripada orang-orang yang cuman fisik aja gitu. Jangan sampai kita insecure cuma gara-gara dia kelopak matanya gede bagus cuman Itu nggak hal-hal yang nggak penting buat kita insecure dia- sebenarnya. dia mukanya kayak Barbie, cantik banget gitu kan ya. Aku insecure, aku pengen jadi Barbie. Cara plastik. Barbie aja pengen hidup, masa kamu menjadi Barbie, kan nggak lucu. Kok ngeselin. Ngeselin, nggak bersyukur banget, kamu sih udah dikasih nyawa juga minta jantung, minta lain sebagainya. Udahlah syukurin aja, nggak usah banyak bagi, Nggak boleh ngomong kasar, bunda, astagfirullahaladzim. nggak usah banyak berkata-kata. Syukurin. Syukuri. Walaupun di hati tuh emang kadang tuh emang susah gitu, maksudnya kayak misalnya ya udah nikmatin aja, jangan dipikir lagi. Maksudnya kalau misalnya kamu emang benar-benar insecure dan merasa di titik paling bawah atau gimana, jangan tambah kamu mikir lagi masalah itu, soalnya nanti tambah kayak diratapin terus, kayak tambah kita Terpuruk kita lagi galau, nangis, sama aku jelek sih, sama aku gak tinggi sih. kamu sedih sendiri. Kamu tuh ntar pokoknya minusnya banyak lah, mending kita perbaikin diri dari itu semua, lihat semuanya ke depan. Dunia itu luas Bu, Iya, bukan cuma kamu Iya. dan Dan mereka.
mereka pelakor ya. Kenapa selalu ada kata mereka di dunia ini? Aku juga pernah dengar sih kata-kata dari siapa ya, lupa. Pokoknya kalau misalnya hal-hal tentang kayak prestasi terus gitu-gitu, kita harus lihat yang lebih tinggi dari kita. Tapi tentang hal-hal yang mungkin memandang fisik kayak body gitu-gitu, kita harus lihat yang bawah kita biar kita bisa lebih bersyukur. Nah, mantap jiwa Bun, itu adalah tips sangat mulia dan bagus sekali. Itu penting banget buat teman-teman yang sering merasa insecure itu. Si insecure itu, nah kita harus meminimalisir, buang. mengganti dengan kata insecure dengan kata apa? Bersyukur. Nah, Mantap, tahu banget. tapi cocok. Maksudnya Iya. nggak kayaknya insecure habis Insecure dengan bersyukur. Itu bersyukur. bagus banget. Nah gitu, benar banget. Benar. Betul. Oke guys, mungkin segitu dulu dari kita. Semoga bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat dan buat teman-teman yang udah lihat video kita Jangan podcast lupa ini. like, comment, dan subscribe. Satu like, satu subscribe-an dari kalian berharga untuk kita. Oke. Yoi guys, bye bye. Sampai ketemu di berikutnya. Bye. Growing Up Podcast. Buat diri lo makin berharga.